Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa sahbatihim wa mahabbatihim. Bab anjuran untuk mengunjungi atau mengikuti orang-orang yang baik, yang ilmunya lebih mumpuni, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bergaul dengan mereka serta mencintai mereka, orang-orang alim yang baik yang takut kepada Allah itu. Hal ini diisyarahkan ceritanya Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir, bahwa kisah bergurunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini contoh bahwa meskipun Nabi Musa itu sudah menjadi nabi, tapi ketika tahu bahwa ada hamba Allah yang lebih alim, ada hamba Allah yang lebih takut kepada Allah, langsung beliau berusaha menemuinya, yaitu untuk supaya mendapatkan ilmu dari beliau. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata, yaitu li fatahu kepada temannya yang waktu itu masih muda, bahwa la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau kalau itu belum ditemukan, aku akan berjalan terus meskipun sampai bertahun-tahun. Jadi kisahnya Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir ini adalah pelajaran buat kita, bahwa mendatangi orang yang lebih berilmu lalu ikut majelis mereka, ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu bukan orang awam biasa, tapi beliau sudah Nabi Rasul, tapi masih terus belajar. Berarti kita juga begitu, kita tidak boleh berhenti mendalami, mengetahui isi kandungan Quran dan juga yang sandingannya, yakni hadis-hadis Rasulullah. Karena pasti banyak hal di Quran itu yang kita belum ketahui. Begitu pula banyak hadis-hadis Nabi
yang juga belum kita ketahui. Lah kalau mengetahui saja belum, apalagi mengamalkan. Karena mengamalkan itu harus berawal dari mengetahui lebih dulu. Jadi kasusnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Musa itu pelajaran supaya kita itu juga punya mental seperti Nabi Musa yang enggak pernah berhenti untuk terus menambah ilmu yang bisa menguatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi hadhil ayati istihbabu ziyarati ahlil khairi fi amakinihim wa musahabatihim wa majalisatihim wa tawaddu'i ma'ahum. Bahwa ayat ini yaitu kisahnya Nabi Musa yang dimulai di ayat 60 sampai 82. Kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir itu adalah ayat itu atau kisah itu mengisyarahkan anjuran supaya orang itu terus mau menambah ilmu, lalu mengunjungi orang yang lebih berilmu, yang takwa kepada Allah. Wastizdadatul alim minal ilmi, dan juga meskipun sudah punya ilmu, tetap ilmu itu harus bertambah. Juga wa tawadhu'ul muta'allimi liman yata'allamu minhu walau kana dunahu fil martabati. Dan orang yang belajar itu harus punya sifat rendah hati, meskipun gurunya itu statusnya lebih rendah. Kalau dilihat dari sisi kepangkatan ya, antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu lebih pangkat Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu bukan sekedar nabi tapi rasul. Khidir hanya nabi, bukan rasul. Ternyata karena dalam hal tertentu Nabi Musa kalah alim, maka derajat yang lebih tinggi itu tidak apa-apa, berguru kepada yang mungkin secara status sosial itu bisa jadi itu lebih di bawahnya. Karena yang dilihat bukan status sosialnya, yang dilihat itu ilmunya. Karena itu dalam doa selamat yang populer itu, ternyata kalau urusan rizki itu ndungone enggak jaluk tambah, tapi wa barokatan fir rizki. Sedangkan ilmu wa ziyadatan fil ilmi, minta berkah rizki, minta tambah ilmu. Kan begitu doa yang populer itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, satu, agama saya selamat. Artinya agama itu keimanan, imannya selamat, nggak kena polusi. Wa afiatan fil jasad, jasadnya sehat wal afiat. Wa ziyadatan fil ilmi, minta kepada Allah tambahan ilmu. Wa barokatan fil rizki, terus minta barokah rizki. Bukan minta tambah rizki, minta barokah rizki. Sebab rizki itu kalau hanya diminta tambah, nek gak barokah, nanti nasibnya kayak korun, nasibnya kayak saklabah. Tambah rizki, tambah jauh dari Allah. Akhirnya bukan hanya rugi akhirat,
dunianya juga rugi. Korun akhirnya dibinasakan oleh Allah dan seluruh kekayaannya habis. Itu nek jaluk tambah tok tapi gak jaluk barokah. Gitu. Karena tambahnya rizki itu tidak secara otomatis Allah ngasih keberkahan. Jadi Allah tidak langsung memberi otomatis keberkahan itu. Karena itu untuk rizki justru kita diajari untuk minta barokah. Dan doa minta tambah ilmu itu bukan hanya doa itu, tapi Quran juga ngajari begitu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Rabbi zidni ilma. Fata'ala Allahul malikul haqq. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqdha ilaika wahyuh. Wa qur rabbi zidni ilma. Surat Toha ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Karena itu Nabi menerima Quran itu seumur hidup. Berarti Nabi itu belajar juga seumur hidup. Quran itu diturunkan ke Nabi berapa tahun? Kalau di total ini kemudian dibulatkan itu 23 tahun. 22 tahun punjul berapa bulan gitu, lalu dibulatkan 23 tahun. Itu kan isyarat, berarti Nabi itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan tambah ilmu. Karena ayatnya mesti turun. Kalau Qur'annya turun di awal langsung utuh, berarti enggak belajar. Gitu. Jadi ayat turun selesai, Nabi wafat. Jadi kalau begitu nambah ilmu yang urusannya untuk menguatkan iman itu tidak ada batasnya. Kalau sekolah ada batasnya, kuliah ada batasnya. Setelah S3 apa? Enggak ono. S4 enggak ono. Jadi mentok S3, S1, S2, S3 sudah enggak ada sekolahnya lagi. Tapi kalau sekolah kalau belajar yang urusan dandani iman, dandani ketakwaan itu enggak ada selesainya. Jadi enggak ada selesainya. Nggih. Nggih. Ya, artinya belajar terus itu kita tidak boleh puas dengan pengetahuan yang sudah kita peroleh saat ini. Insya Allah kalau seperti ini kita baca hadis ini, ternyata ada tambahan ilmu baru, begitu. Artinya walaupun tidak tiap hari, tapi paling tidak kita itu menyisihkan waktu untuk mau tambah ilmu itu. Loh, kita hidup dicatat sebagai orang yang belajar ilmu itu keren. Wong man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah.
Siapa yang hidupnya itu menempuh jalan dan jalan itu mengarah untuk menambah ilmu, ilmu yang bisa menguatkan iman ketakwaan, Allah mudahkan jalan menuju surga. Dan orang yang mencari ilmu itu dicatat dalam hadis yang lain, fisabilillah. Orang yang mencari ilmu itu berarti dia dikategorikan hidup di jalan Allah. Dan jenengan tahu orang nanti kalau matinya di jalan Allah itu enggak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian beranggapan bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup hanya kalian tidak menyadari. Bahkan hidupnya itu bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Kalau yang tidak pakai yurzakun itu Al-Baqarah 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu beranggapan bahwa orang yang diwafatkan oleh Allah di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup hanya kalian tidak menyadari. Lalu di surat Ali Imran 169, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan sekali-kali kamu beranggapan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup bahkan di sisi Tuhan mereka. Setelah diwafatkan itu mereka diberi rizki. Mereka hidup dalam kenikmatan. Maka kalau kita mati tapi masih tercatat sebagai orang yang masih mau belajar, itu berarti di jalan Allah. Ya. Ya. Iya. Iya, yaitu jenenge boleh ilmu. Jadi mencari ilmu itu tidak selalu harus sejak awal itu berniat. Ketika ada ketemu orang yang alim menyampaikan ini lalu kita tertarik kemudian ikut itu otomatis disebut mencari ilmu. Itu. Jadi apalagi zaman sekarang itu kan dengan teknologi yang berkembang itu mudah sekali sebenarnya kita itu mencari ilmu. Jangan buka YouTube saja. Pengajian itu banyak untuk tambah wawasan. Jadi untuk sekarang itu sangat mudah. Ya. Yang terpenting itu dengan hadis ini tadi termasuk juga kisahnya Nabi Musa yang dijadikan oleh Imam An-Nawawi untuk memulai bab ini, itu isyarat bahwa mencari ilmu itu harus terus koyok Nabi Musa, ya. Jadi seperti Nabi Musa. Jadi sekarang saya baca
Hadis nomor 360. Hadis nomor 360. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Anas, atau nama komplitnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Abu Bakar li Umar, berkatalah Abu Bakar kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dan perkataan Abu Bakar kepada Umar ini setelah Rasulullah wafat, ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha, nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Wahai Umar, ini kata Abu Bakar, ayo melo aku, yaitu berkunjung kepada Ummu Aiman, aku kancanono. Jadi saya tolong temani untuk mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman itu padahal seorang budak yang berkulit hitam. Jadi Ummu Aiman itu seorang budak berkulit hitam. Nama aslinya itu Barokah binti Sa'labah bin Amr bin bin Hassan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man. Dan beliau ini dulunya adalah budak milik ayahnya Nabi Muhammad. Jadi dulu ayah Nabi itu Abdullah bin Abdul Muthalib ini punya budak bernama Ummu Aiman. Karena ayahnya sudah meninggal, maka kemudian otomatis budak ini masih tetap ikut kepada ibundanya Nabi, yaitu Aminah. Dan setiap hari Ummu Aiman ini juga mengabdi kepada keluarga dari Nabi itu total. Termasuk ketika Aminah, ibundanya Nabi, mengandung calon bayi yang akan menjadi Rasul itu. Dan dia menjadi orang yang satu-satunya yang terus melayani, termasuk yang merawat ibunya ketika sakit itu Ummu Aiman. Atau bisa kita bilang bahwa Ummu Aiman itu bisa disebut ibu keduanya Nabi. Jadi beliau sudah nganggap koyo ibu dhewe. Dan Nabi sangat menghormati Ummu Aiman. Jadi dia juga budak yang pertama kali beriman itu juga Ummu Aiman. Jadi kalangan budak di samping Bilal bin Rabah itu. Ini ada Ummu Aiman. Lah Nabi itu punya kebiasaan
sering mengunjungi, sering silaturahim ke Ummu Aiman. Padahal bukan ibu kandungnya, tapi ibu yang ikut membantu mengasuhnya ketika dia masih kecil itu. Sebelum disusui Halimah As-Sa'diyah pun yang ngeramut ya Ummu Aiman itu dulu bayinya Nabi. Karena itu setelah Nabi wafat, ketepatan Ummu Aimannya juga masih hidup. Berarti umurnya panjang. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengajak Umar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengajak Umar. Mungkin nek wong Surabaya, Cak Umar, ayo melu aku. Kemana? Kita berkunjung ke Ummu Aiman. Lalu Umar bertanya, kenapa? Karena kama kana Rasulullah yazuruha. Karena dulu Rasulullah juga sering mengunjungi Ummu Aiman. Akhirnya berangkatlah berdua. Falamma intahaya ilaiha bakat. Setelah ketemu Abu Bakar dan Umar, Ummu Aiman ini langsung nangis. Bakat menangislah Ummu Aiman. Faqala laha ma yubkiki. Lalu Umar dan Abu Bakar bertanya, jenengan nangis kenapa? Ama ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan menangis kenapa? Bukankah jenengan tahu bahwa Rasulullah meskipun sudah wafat, pasti sekarang itu diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Jadi pertanyaannya Abu Bakar dan Umar seperti itu. Bahwa Nabi Muhammad meskipun sudah wafat pasti diberi tempat yang lebih baik dibanding kemarin ketika masih hidup itu. Terus apa jawaban Ummu Aiman? Faqalat inni la abki biwafati Rasulillah. Inni la a'lamu an nama intallah ta'ala khairul rasulillah walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama fahayyajat huma alal buka. Saya menangis bukan karena saya tidak tahu kalau Rasul saat ini pasti sudah dimuliakan oleh Allah di taman surganya Allah. Saya ngerti itu. Yang saya tangisi satu, setelah Rasulullah wafat itu sudah tidak ada wahyu yang Allah turunkan lagi. Berarti saya nggak ada tambahan ilmu langsung dari Rasulullah. Mendengar jawaban Ummu Aiman ini, akhirnya Abu Bakar dan Umar melu nangis pisan. Iya, tiba-tiba kangen. Ada ayat Quran turun, lalu Nabi membacakan, Nabi memberi penjelasan, itu begitu. Jadi akhirnya fahayyajat huma alal buka faja'ala yabqiyani ma'aha. Akhirnya Abu Bakar dan Umar pun menangis, seperti juga Ummu Aiman menangis. Sebelumnya enggak terfikir seperti itu. Ya. Jadi karena itu, karena beliau itu yang melayani keluarga Nabi, maka Ummu Aiman itulah dianggap oleh Nabi juga ibu. Karena jadi Nabi selalu menghormatinya.
Jadi fi hadzal hadis, hadis ini rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi nama aslinya itu Barokah. Beliau itu ibunya Usamah bin Zaid. Jadi ibunya Usamah bin Zaid. Dan Nabi itu sudah kayak anaknya. Jadi Nabi itu kayak anaknya. Dan di hadis ini anjuran untuk bahwa silaturahim berkunjung kepada orang yang alim, orang yang lebih alim itu dianjurkan. Jadi berkunjung kepada orang yang lebih alim itu dianjurkan. Yang kedua, hadis ini juga waziyaratul insan liman kana sadiquhu yazuruhu, juga dianjurkan untuk meneruskan kebaikan orang yang kita hormati. Karena Nabi Muhammad itu kan ya kalau dalam, walaupun Nabi itu tidak punya hubungan nasab langsung dengan para sahabat, tapi Nabi itu ya bisa disebut orang tua juga. Karena itu orang-orang dekatnya Nabi juga dimuliakan oleh para sahabat. Berarti kita ini kalau ingin dapat berkah dalam hidup ini juga muliakanlah orang-orang dekatnya orang yang kita muliakan. Misalkan orang tua kita punya orang-orang dekat siapa? Ketika orang tua kita sudah wafat dan mereka masih hidup lalu kita hormati mereka, itu insya Allah kita diberi oleh Allah keberkahan hidup. Dan orang tua kita senang dapat tambahan kebaikan. Makanya nyambung seduluran, dulur-dulure, mungkin ponakan orang tua kita itu penting. Itu bagian dari bakti kepada orang tua. Terus hadis ini juga dibolehkan orang menangis karena kehilangan orang yang baik. Bukan gak terima dengan ketentuan Allah, bukan. Menangisnya itu karena kehilangan orang baik itu. Bukan gak terima sama ketentuannya Allah, bukan. Jadi latar belakang dia menangis itu karena rumangsa kehilangan. Alasannya Ummu Aiman tadi, saya menangis itu karena wahyu Allah sudah berhenti. Maka kita sudah nggak pernah mendengar lagi tambahan wahyu dari Allah karena Rasul yang menerima wahyu sudah wafat. Ya. Yeah. Sejak wahyu diturunkan itu, sejak Nabi Adam juga dinikahkan wahyu selain Nabi Muhammad. Oh iya, semua para nabi itu mendapatkan wahyu. Tapi tidak semua para nabi itu punya kitab suci. Kenapa Nabi Adam enggak punya kitab suci? Sing diatur itu wong mek titik itu. Umatnya Nabi Adam siapa? Umatnya Nabi Adam itu siapa? Kan anak-anak dhewe. Mosok ngatur anak yang gawe kitab suci ya. Jadi karena umatnya Nabi Adam itu hanya anak-anaknya sendiri, mantune yo anake yo anake. Nabi Adam itu gak duwe besan. Jadi ketika sudah dewasa lalu Nabi Adam diberi wahyu oleh Allah, anakmu nikahno.
Nah terus kali sinten Gusti? Ya ambek anakmu dhewe, mosok kare sapa wong gak ono wong. Jadi zaman itu kan belum ada siapa-siapa. Keluarga itu ya masih keluarga besarnya Nabi Adam tok. Anaknya Nabi Adam itu 40. Tapi dari 20 kali kelahiran. Karena kalau setiap saat kelahiran itu mesti 2. Jadi loro, kok anak nomor loro ya loro, anak nomor 3 ya loro, anak nomor 4 ya loro, dan mesti kembar laki perempuan. Dengan 40 itu laki perempuan terus. Dalam Kembar namanya kembar berarti dengan laki-laki atau perempuan-perempuan. Itu laki perempuan. laki perempuan. Sampai dengan 40 itu. Iya. Jadi kelahiran yang ke-20 juga laki perempuan. Lalu disilang. Nikahnya itu disilang. Kakak dapat adik. Loh kok ditikahkan begitu? Itu ya wahyunya Allah. Jadi wahyunya Allah begitu. Maka kasus Qabil Habil itu kan tidak terima. Maunya nikah sama kembarannya. Kan begitu kasusnya di surat Al-Maidah itu. Jadi dia itu enggak terima karena ingin nikah sama kembarannya sendiri. Yes, ada pertanyaan lagi? Halo. Iya. Ya. Tadi dikatakan bab kemunduran menuruti orang-orang yang baik. Ya. Gaul dengan mereka yang lebih alim ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Pertanyaannya adalah Nabi Khidir itu lebih berilmu daripada Nabi Musa. Iya. Secara keilmuan, secara umur, bahkan apakah betul sampai dengan detik ini Nabi Khidir masih hidup? Itu aja pertanyaan. Ya. Nabi Khidir lebih alim dalam hal ilmu ilmu sabar, ilmu noto ati, itu lebih alim. Tapi ilmu ngelawan kekuasaan ya kalah. Jadi tetap Nabi Musa juga punya kelebihan. Karena Nabi Musa disiapkan oleh Allah untuk melawan kedzalimannya Fir'aun. Jadi Nabi Khidir itu lebih alim dalam hal ilmu sabarnya. Nabi Musa itu kan orang yang gak sabaran. Karena itu oleh Allah disuruh berguru ilmu sabar kepada Nabi Khidir. Jadi dan awalnya ketika berguru itu juga lulus. Tapi setelah itu beliau mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Justru karena nggak lulus itu, beliau akhirnya mengambil pelajaran, nggak mau mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan itu. Terus yang kedua, apakah Nabi Khidir itu masih hidup sampai hari ini? Ya, istilahnya begini, bahwa
Kalau kita mengacu kepada hukum sunnatullah, maka ya Nabi Khidir itu karena beliau juga makhluk Allah seperti manusia yang lain, pasti beliau juga berlaku ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang jelas tidak ada keterangan kalau ada yang beranggapan bahwa beliau masih hidup itu juga ono keterangan, lalu juga enggak ada cerita wafatnya kapan itu. Tapi kalau mengacu kepada mengacu kepada umumnya semua yang diberi oleh Allah nyawa, maka ya berlaku kullu nafsin dha'iqatul maut. Satu-satunya nabi yang hari ini yang ada dalilnya jelas belum mati itu Nabi Isa. Iku ono dalilnya jelas. Ya. Jadi ada dalil jelas bahwa Nabi Isa memang belum mati. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu, bahwa mereka tidak membunuh dan juga tidak mensalibnya. Walakin syubbihalahum, tetapi ada orang yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Khidir apakah masih hidup itu wallahu a'lam. Mungkin kalau seandainya masih hidup itu bukan beliau tidak wafat, tetapi teladannya kebaikannya itu yang masih hidup, sama seperti Nabi Muhammad tadi itu. Karena semua orang yang baik itu, kata ayat tadi, baik di ayat 154 Al-Baqarah maupun Ali Imran tadi itu, bahwa orang yang mati baik itu enggak mati. Ya. Nabi Muhammad juga jasadnya sudah wafat, tapi hakikatnya tidak wafat. Makanya orang-orang, bahkan orang beriman juga begitu. Coba kita kalau ziarah kubur itu, salamnya itu bagaimana yang diajarkan Nabi? Salamnya itu menggunakan kata ganti kum. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Semoga keselamatan Allah limpahkan kepada panjenengan. Berarti orangnya itu ada. Kalau saya bicara panjenengan itu berarti wonge ono. Nek wonge gak ono, saya nggak bicara panjenengan, tapi bicara dia, orangnya nggak ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami juga akan menyusul. Duko kapan? Itu. Ada dan nyampe ya Pak salam itu Pak. Ya iya. Tahu oleh si ahli kubur. Iya. Nah. Kalau nggak nyampe, nggak ada perintah sholat jenazah. Salam kalau nggak nyampe juga nggak diajari Nabi salam yang begitu. Wong yang ngajari mengucapkan salam begitu itu ya Nabi. Ya. Kita juga. Ya. Di satu waktu saya itu mendengar begini. Seperti Yahya Habib Rasulullah, lalu Yahya Muhammad bercerita tentang Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir itu menyerupai seorang katakanlah atau pengemis dan sebagainya begitu. Ketika salah seorang kiai tadi ketahuan katakanlah
di malam hari itu sudah banyak jamaah-jamaah yang ingin ngaji. Nah, ketika Nabi Khidir itu hadir di depan para jamaah itu menyerupai ya orang yang kurang terhormat gitu lah. Ya. Seperti apa itu? Itu bisa jadi ya malaikat. Jadi begini loh, yang hidup itu ilmunya Nabi Khidir itu loh. Bahwa ojo gampang kayak Nabi Musa itu ono apa perahu dibolongi protes. Lalu ini kan begitu. Jadi kita itu diperintahkan untuk jangan meremehkan siapapun, jangan merendahkan siapapun, jangan membenci siapapun. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu adalah orang-orang yang bisa jadi itu malaikat yang sengaja dihadirkan oleh Allah untuk nguji kita. Nah, nguji ngono koyok biyen Nabi Khidir nguji Nabi Musa. Jadi gak ngerti, tiba-tiba perahu bolong itu ternyata cara Allah menyelamatkan. Iku nek peraune gak dibolongi, peraune hilang. Sebab di kejauhan sana ammas safinatu, adapun perahu-perahu itu adalah miliknya orang-orang miskin. Bahwa perahu itu adalah miliknya orang-orang miskin. Bakanat limasakina ya'maluna fil bahri, miliknya orang miskin, di mana fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Saya sengaja membuat cacat perahu itu karena di kejauhan sana itu ada raja yang zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus dengan paksa. Akhirnya karena perahunya bolong, gak sido dirampas. Nah, bahwa tidak mudah protes, tidak mudah tidak mudah berburuk sangka. Iku ilmune Khidir. Ya, itu yang harus dihidupkan terus. Itu bisa jadi begitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga ketika kita bersolawat kepada Nabi, itu Nabi juga hadir. Rohnya yang hadir. Hanya kita tidak tahu. Itu. Karena dalam banyak cerita di Quran, malaikat itu bisa bertamu ke Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim disuguhi daging sapi, ternyata tidak dimakan. Wong malaikat disuguhi daging yang enggak dipangan. Tapi Nabi Ibrahim enggak ngerti kalau itu malaikat. Itu bisa berlangsung terus. Cuma wongnya kan gak kondo, pulau malaikat, kondo ya sampean ini. Pemane terus ngaku, pulau Israel langsung melayu sampean. Jadi bisa saja. Karena tamu yang menjumpai Nabi Ibrahim itu berupa manusia. Tamu yang menjumpai Nabi Lut itu ya berupa manusia. Makanya terus digoda sampai umat Nabi Lut sing konslet-konslet itu. Kan begitu ceritanya di Quran. Itu kan tamu biasa, baru kemudian ketika Nabi Lut ketakutan karena orang-orang kan sama datang semua mau nggoda tamu itu. Baru kemudian malaikat itu jenengan mboten usah wedi.
Cuma terharu karena Nabi Lutnya itu panik, baru ngaku bahwa kami ini malaikat. Teman gak usah wedi. Nek sampean gak dikandani ya. Kan mandani kan ya delok potongan. Ya. Ya semoga cerita-cerita sing di luar nalar begitu itu gak usah dipercaya 100% lah, itulah ngono lho. Mau hadis saya ono sing dhaif kok. Halo. Kita percaya yang tapi kalau memang itu iya ya bisa juga, cuman kita jangan memastikan gitu loh. Jangan memastikan. Iya. Iya. Nabi memberi pernyataan begini, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan kau percaya semua, tapi jangan kau dustakan semua. Jadi menyikapinya seperti itu. Jadi kok ojo kok percaya 100%, tapi juga jangan kamu dustakan 100%. Berarti diambil sisi positifnya. Itu. Nabi memberi panduan begitu. La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Kamu jangan membenarkan semuanya, tapi juga jangan mendustakan semua, karena ceritane iku ya ana sing bener, ya ana sing gak bener gitu. Terus maksudnya apa Ustaz? Dengan cara begitu? Ya bahwa masih wong bojokan itu kadang-kadang isih ana benere ngono lho. Halo. Masih wong elek yo kadang-kadang ngomongnya yo kadang tepak ngono. Jadi kadang satu sisi ada benernya. Jadi Nabi memberi panduan begitu. Jangan membenarkan semua, tapi juga jangan mendustakan semua. Itu saja. Insyaallah dilanjut hadis berikutnya, episode yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.